Nih, demo 3 Grafcom. Deadline-nya adalah Mei tanggal 28. Ini harusnya jamnya, nanti saya sesuaikan jamnya. Intinya demonya adalah sekarang kan tanggal 16. Sekarang tanggal 16, minggu depan kita pertemuan sekali. Setelah itu minggu depannya kita demo. Oke. Jadi ada 2 minggu waktu untuk mengerjakan ini. Minggu depan kita masih ada pertemuan sekali. Oke. Detailnya bisa dilihat sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Saya jelaskan lagi, buat aplikasi yang menampilkan game luar tangga 3 dimensi menggunakan OpenGL. Ada 2 mode view di demo ini. Mode tampilan ortogonal dari atas papan ular tangga. Pada mode ini tampilan program akan persis sama dengan tampilan demo 2. Kemudian mode tampilan isometrik. Pada mode ini program akan menampilkan papan ular tangga pada sudut view agak ke atas, sehingga bentuk 3 dimensi game akan terlihat. Kotak lantai game dibuat jadi transparan. Soal transparan akan saya jelaskan minggu depan. Pergantian mode tampilan dilakukan dengan menekan tombol V kecil atau V besar. Saya tunjukkan lagi di sini. Itu di sana juga sudah saya upload. Nih. Ini mahasiswa bisa download terus bisa di-run di tempatnya masing-masing. Ini saya tekan tombol V, view, bisa pindah-pindah dia. Detail pengerjaan dinding lantai atau ular tangga yang berupa objek 2 dimensi di demo 2 dibuat menjadi 3 dimensi. Ukuran ular tangga berapa kotak kali kotak tetap mengikuti sistem demo 2. Angka NRP diubah menjadi objek 3 dimensi. Angka NRP-nya semuanya 3 dimensi. Ular dan tangga diubah menjadi objek 3 dimensi. Ini 3 dimensi semua. Terus ular harus memiliki minimal 1 sisi miring. Kemudian bentuk ujung tangga terserah, boleh siku, boleh sejajar, sumbu, koordinat. Ular tidak boleh hasil transformasi, hanya tangga diagonal yang boleh transformasi. Terus buat 2 mode view, ortogonal dan isometrik. Pada mode isometrik, papan ular tangga dapat dirotasi pada sumbunya menggunakan tombol JKLI kecil atau JKLI besar. Pada mode isometrik, kotak atau sel dibuat menjadi transparan. Nih, belakangnya transparan. Nih, transparan belakangnya. Buat sebuah objek observer yang dapat digerakkan ke kanan kiri atas bawah menggunakan tombol ASDW kecil atau ASDW besar. Nih, objek observernya ASDW. Gerak ke atas, gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke bawah. Posisi awal objek observer ada di sebelah kiri 2 objek player. Objek observer dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat keluar dari area papan luar tangga. Kriteria penilaian. Dinding, lantai, atap 3 dimensi. Ini kok tidak kelihatan ini angkanya. Oh, perlu saya edit berarti ini Mas Yan. Oke, sebentar. Saya editnya. Edit. Oh, tidak keluar. Detailnya tidak keluar. Oke, saya kasih. Ini angkanya 5. Yang di sini angkanya 15. Jadi kalau mahasiswa kelompoknya menggunakan Glut Solid Cube terus kemudian ditransformasi, itu saya kasih nilainya 5. Kalau cara lain mendefinisikan 24 vertex untuk satu balok terus kemudian menggunakan fungsi dengan 6 argumen untuk membuat satu balok itu 15 poin. Tapi kalau solid cube kemudian ditransformasi itu 5 poin. Saya pikir-pikir, mungkin saya akan edit nanti. Tapi kurang lebih saya lebih prefer mahasiswa menggunakan metode manual atau fungsi. Itu yang saya prefer.
solid cube ya, solid cube itu soalnya problemnya adalah kalau mahasiswa demo, kalau menggunakan solid cube kadang ukurannya jadi tidak seragam antara satu kotak dengan kotak yang lain, antara satu dinding dengan dinding yang lain itu kadang tidak seragam glued solid cube-nya. Makanya saya kurangi. Terus lanjut, angka NRP 3 dimensi menggunakan glued solid cube dan transformasi sama. Kemudian menggunakan cara lain, ini poinnya 20. Sekali lagi, saya tidak prefer mahasiswa menggunakan solid cube yang ditransformasi karena seringkali tampilannya akan jadi tidak seragam. Terus kemudian ular tangga 3 dimensi menggunakan solid cube yang ditransformasi sama, nilai angkanya kecil. Menggunakan ini yang cara lain poinnya 20. Penekanan tombol V mengubah mode view 5 poin. Terus kemudian setting pada mode view kedua, lantai dibuat transparan 5 poin juga. Rotasi mesh 10. Kemudian objek observer yang dapat digerakkan 10 poin. Objek player 1, player 2 jadi 3 dimensi. Yang ini boleh menggunakan glued solid 5 poin. Terus kemudian collision detection pada objek observer 10 poin. Jadi totalnya 10 tambah 5, 15, tambah 10, 25, tambah 10, 35, tambah 5, 40, tambah 5, 45, tambah 20, 65, tambah 20, 85, 85 tambah 15, 100. Oke, saya save. Ini saya refresh. Ya, angka-angkanya keluar sudah. Nah, kelas perkuliahan kali ini saya buat khusus untuk membahas demo 3. Silahkan mahasiswa bertanya sepuasnya sebanyaknya di kelas ini. Silahkan, saya tunggu. Tidak ada materi saya sampaikan di minggu ini, tapi khusus untuk pembahasan demo 3. Silahkan bertanya. Silahkan, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak, Bapak. Tidak? Sekali lagi, kalau sekarang belum ada pertanyaan, silakan mahasiswa ketemu dengan kelompoknya, diskusi, mulai mengerjakan Nanti kalau ada pertanyaan ketika mulai mengerjakan demo 3, silahkan kontak saya via komentar. Di sini ada komentarnya enggak? Kalau tidak ada komentar bisa di postingan, salah satu postingan. Nanti saya akan jawab di sana, atau bisa via email. Nanti saya jawab via email. Oke. Sudah saya posting, silahkan mengerjakan, mahasiswa punya waktu 2 minggu. Kalau yang saya sarankan adalah nih, bentar. Materi pertemuan 9. Lakukan ini dulu. Lakukan ini. Lakukan pengubahan dari
dari file demo 2-nya, btw demo 2-nya di copy ya, diduplikat supaya demo 2-nya masih tetap ada, terus yang baru nanti dimodifikasi. Karena kadangkala ketika modifikasi ada error, hilang. Kalau error hilang nanti mahasiswa mulai dari nol. Mendingan di copy dulu yang demo 2-nya. Ini setelah itu hasil kopian yang baru dikasih perintah-perintah ini di run. Running atau tidak? Jalan atau tidak? Kalau tidak jalan, ada sesuatu yang salah. Oke. Ini dulu. Setelah ini baru bikin objek-objek 3 dimensi. Terus satu lagi yang saya nggak sampaikan, yang video recording kemarin yang sudah saya posting itu ternyata suara saya kecil. Saya merekam lagi dari video recording dari kelas satunya. Nanti akan saya upload menggantikan yang video recording yang sebelumnya. Sehingga mahasiswa kalau butuh refreshing dari materi yang sebelumnya bisa menggunakan video recording tersebut. Jadi belum saya upload sekarang, masih yang sekarang saya upload di YouTube itu yang pertemuan kita yang minggu kemarin yang suara saya kecil. Nanti akan saya upload yang lebih baru. Oke, itu 2 hal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Terus kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya via komentar atau via email. Oke, sekian saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada silahkan mahasiswa meninggalkan Google Meet.